tahapan atau langkah dalam menyelesaikan permasalahan. Misalnya ada suatu murid, misalnya hari ini Jojo misalnya berkelahi sama Arif gara-gara si Jojo mengambil buku catatannya misalnya, kemudian buku catatannya dicoret-coret ya. Kemudian Ibu Deni sebagai wali kelas mendapat laporan dari ketua kelasnya bahwa Jojo dan Arif bertengkar. Akhirnya Bu Deni memanggil ya. Ketika Bu Deni memanggil ini, disitulah terjadi proses yang namanya segitiga restitusi. Apa gunanya? Agar Jojo dan Alif sama-sama menyadari kesalahannya. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang dilanggar oleh Jojo dan Alif sesuai dengan keyakinannya. 3 langkahnya, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kedua validasi kebenaran, kemudian menanyakan keyakinan ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Nanti kita akan bermain peran ya, sesi bermain peran. Ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai anak ya. Bersedia membantu? Bersedia. Ya, ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Nanti Jojo ditanya, misalnya Jojo mengejek temennya, siapa yang suka diejek di kelas nih? Alif misalnya. Yang misalnya, misalnya pada hari Rabu, fotonya dulu. Bapak di sini bukan untuk menyalahkan kamu. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan. Untuk menyelesaikan masalah ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini Bapak Ibu kita diberikan kesempatan untuk berkumpul untuk berbagi ilmu apa yang sudah dapatkan di program calon guru penggerak. Salawat tidak putus-putusnya kita hadiahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan semuanya, di sini saya sebagai calon guru penggerak diminta untuk melakukan sosialisasi atau istilahnya diseminasi untuk menularkan ilmu yang kami peroleh dalam kegiatan di modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Mengapa budaya positif ini ditekankan untuk satuan pendidikan ya Bapak Ibu? Budaya positif ini mampu menciptakan lingkungan sekolah itu yang aman, nyaman, yang kondusif ya. Budaya positif ini banyak Bapak Ibu ya. Budaya positif ini banyak sekali, yaitu salah satunya keyakinan kelas. Dalam pembuatan keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu kerjakan selama itu merupakan salah satu budaya positif. Kemudian selain keyakinan kelas, itu ada juga mengenai kebutuhan dasar manusia. Itu mungkin nanti akan kami jelaskan lebih lanjut dengan Pak Sugi di lain pertemuan. Kemudian ada 5 kontrol guru. Setiap guru harus mengetahui posisi kontrolnya terhadap anak didiknya itu di posisi mana. 5 kontrol guru itu pertama kali ya Bapak Ibu ada sebagai penghukum, sebagai teman, kemudian ada pemantau, manajer, kemudian pembuat rasa bersalah. Selama ini kita kan sebagai guru nggak sadar Bapak Ibu posisi kita itu di mana. Kita sering mungkin sebagai penghukum, misalnya gini perkataannya, kamu nih kamu terus saja terlambat. Nah itu dari kata-kata seperti itu berarti posisi kita di posisi penghukum. Kemudian ada juga di posisi teman. Contohnya, ayolah bantu ibu. Nah, ibu nanti kena marah kepala sekolah kalau kamu terlambat terus. Nah itu teman. Tapi di situ tidak membuat perubahan. Pemantau begitu juga Bapak Ibu. Kita memantau kesalahan anak misalnya kan. Kita sebagai pemantau, kamu hari ini kok terlambat, tapi kita tidak memberikan solusi atau koreksi terhadap perbuatannya. Bagusnya posisi yang kita pegang itu Bapak Ibu adalah sebagai manajer. Manajer tuh di sini Bapak Ibu kita menanyakan misalnya suatu tindakan anak itu mengapa mereka melakukan itu, kemudian kita menengahi, kemudian memberikan solusi.
Nanti Bapak Ibu untuk program kedepannya saya dan Pak Sugi nanti di awal tahun ajaran, ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, itu nanti akan saya bantu. Saya akan berdiri di kelas Bapak Ibu melihat alurnya, gitu. Udah bagus apa belum? Karena apa Bapak Ibu? Budaya positif ini memang harus selalu kita lanjutkan. Karena apa? Kedepannya tantangan kita guru ini banyak sekali Bapak Ibu, ya. Kita sekarang istilahnya kekurangan karakter adab anak itu sudah makin menurun. Jadi karakter anak-anak kita ke depannya itu harus dikuatkan kembali. Tapi Bapak Ibu karakternya yang maunya yang dari dalam dirinya sendiri, bukan dari kita guru gitu. Anak harus sadar bahwa mereka berbuat kesalahan dan mau memperbaiki. Kemudian Bapak Ibu, di sini kesempatan hari ini saya menekankan dalam kegiatan restitusi. Restitusi merupakan salah satu budaya positif yang harus kita coba lakukan di SD Negeri Binaan Khusus. Mengapa Bapak Ibu, kita sebagai guru kelas atau guru BP seringkali nggak Bapak Ibu menghadapi kasus, iya kan? Ya, kadang anak bertengkar di kelas, kemudian buku temannya yang dirobek, anak sering terlambat, kemudian berantam terus mengeluarkan kata-kata kotor. Mengapa anak melakukan semua kegiatan itu? Pasti ada dasar dan tindakannya. Mengapa Bapak Ibu, setiap kita, saya, ibu, murid, itu memiliki kebutuhan dasar sebagai manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Mungkin di kelas kita melihat anak kita itu lemas atau apa, itu wajib kita perhatikan. Kita tanya, apakah kebutuhan hidupnya seperti makanan, pakaian itu terberikan pendidikan. Dia merasa tidak diterima di kelas itu, dia dipojokkan gitu ya. Tadi pertama kali kebutuhan bertahan hidup, kemudian rasa kasih sayang dan diterima, kemudian kebutuhan akan penguasaan. Pernah nggak Bapak Ibu lihat ada anak dominan gitu, pengen diperhatikan? Iya, karena dia pengen diakui, dia hebat gitu ya. Atau dia mungkin punya sesuatu yang bisa dibanggakan, jadi dia ingin lebih menonjol. Jadi baik Bapak Ibu, saya lanjutkan apa itu restitusi. Pertemuan hari ini saya menekankan budaya positifnya itu restitusi ya Bapak Ibu. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya begini Bapak Ibu, anak yang membuat kesalahan otomatis dia merasa bersalah, merasa terhakimi, oh saya salah. Jadi untuk menstabilkan posisi psikologisnya itu, makanya dilakukan tindakan restitusi. Nanti ada yang namanya tindakan menstabilkan identitas. Misalnya kata-katanya, nggak apa-apa nak, bapak dulu waktu kecil juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Gitu. Kita stabilkan dulu. Jangan langsung Bapak Ibu nanti dia marah-marah, kamu nih ya, si kamu aja. Gitu. Tiap hari muka kamu aja nih yang berkesalahan. Anak sudah berbuat kesalahan Bapak Ibu, mendengar kata-kata seperti itu anak langsung nyalinya hilang. Iya, jadi dia menjadi seseorang yang merasa bersalah terus ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya, restitusi juga adalah proses kolaborasi. Di sini membutuhkan kolaborasi, kerjasama ya Bapak Ibu. Mungkin kerjasama, misalnya saya bekerjasama dengan kepala sekolah atau dengan BP dalam menyelesaikan suatu masalah. Kita menggunakan segitiga restitusinya. Langkah-langkahnya kita cobakan nanti Bapak Ibu di tahun ajaran baru. Nanti kita akan bikin program. Misalnya Bapak Ibu mendapati masalah gitu kan. Misalnya di kelas Bu Disni nih, kelas 3. Bu Kati nih anak saya si A nih setiap hari terlambat. Iya, nanti kita cobakan menggunakan segitiga restitusi. Boleh yang ini yang udah terjadi ini nanti boleh nanti ya. Kita susun nanti tindakan-tindakan untuk menstabilkan itu apa. Memang Bapak Ibu tidak sekaligus anak itu berubah, tapi kita harus konsisten melakukannya. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang dilanggar anak dalam suatu kegiatan itu, kesalahan itu harus kita munculkan. Dia melanggar nilai yang mana? Misalnya dia melempar-lempar temannya pakai botol, otomatis korban itu kan ada nilai kebajikan yang harus dianutnya, yaitu contohnya keselamatan. Bagaimana dengan keselamatan temannya seandainya botol itu mengenai pipisnya terus berdarah? Anak itu harus menghargai nilai keselamatan temannya gitu.
Jadi ya betul ya gitu. Ya, kemarin ini Bapak Ibu tadi ya, murid membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain di sini Bapak Ibu. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Ya, jadi misalnya dia membuat kesalahan, jadi ingat nilai apa yang saya langgar kalau saya melakukan kegiatan ini misalnya gitu. Kemudian disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka mempercayai. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini harus kita berikan, sosialisasikan juga kepada anak-anak didik kita. Dalam membuat keyakinan kelas juga Bapak Ibu, nilai kebajikan ini harus dimunculkan seperti disiplin, sopan, saling menghargai, keselamatan, kesehatan, empati, mandiri. Nilai-nilai kebajikan yang universal yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Ini anak-anak kita juga harus tahu. Bapak Ibu harus ingat bahwa kita ini adalah pemimpin pembelajaran. Kita yang menjadi pemimpin di dalam kelas. Jadi bagaimana cara menuntun kita anak-anak itu kan kita yang menuntun Bapak Ibu. Ya, kalau kita salah menuntun, otomatis anak juga salah. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, mana sih yang namanya segitiga restitusi? Ya, ini ya. Hubungan dengan kontrol tadi Bapak Ibu. 5 posisi kan nggak nyambung Bapak Ibu. Jadi stabilkan dulu kondisinya. Anak tadi kan udah rasa bertakut tuh, misalnya menendang bola, pipis temannya berdarah. Itu otomatis dia merasa bersalah, ketakutan. Tiba-tiba ibu panggil, kamu kan nggak keyakinan kelas kita kan nggak mungkin tindakannya yang ini dulu. Berarti yang pertama adalah menstabilkan identitasnya dulu. Kita tenangkan anak dulu, kita stabilkan posisinya dulu. Ya, kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini yang kita ucapkan sebagai seorang guru kepada anak yang bersalah tadi Bapak Ibu, untuk menstabilkan kondisinya. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, kata-katanya mungkin banyak lagi Bapak Ibu. Kemudian setelah menstabilkan identitas anak yang melakukan kesalahan, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, kita memvalidasi. Bapak Ibu bagusnya posisinya sebagai manajer yang menjadikan solusi yang terbaik. Jadi anak tidak merasa dihukum sebenarnya, ya, dipojokkan. Ya. Ibu Sulisni pun jangan terlalu gitu soalnya. Kadang Ibu Sulisni sebenarnya baik kan Bapak Ibu, cuman intonasi suaranya. Ibu Seni bukan Sulisni. Yang bilang seni jadi Disney. Ibu Seni ini sebenarnya dia orangnya fine-fine aja sih kalau saya lihat, kalau menurut saya pribadi. Cuman intonasi suaranya kadang langsung to the point. Kadang ada seseorang yang tidak mau digitukan. Kalau saya sih biasa aja. Tapi orang lihatnya kadang berbeda gitu sudut pandangnya. Iya. Ibu Seni dia seperti itu orangnya. Kemudian Bapak Ibu untuk validasi tindakan yang salah, kata-katanya yang kita ucapkan itu Bapak Ibu diantaranya adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ingat tadi Bapak Ibu, anak melakukan suatu tindakan pasti ada penyebabnya atau ada alasannya. Ada apa? Tadi itu Bapak Ibu, mungkin dari 5 kebutuhan dasarnya sebagai manusia atau sebagai murid. Iya, betul sekali Pak ini. Tidak terpenuhi. Makanya dia melakukan suatu tindakan untuk memenuhi tadi kebutuhan dasarnya. Ibu Ade mungkin hari ini nggak memperhatikan dia dalam belajar. Pengen diperhatikan Bu Ade, dia sengaja mengganggu temannya. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Otomatis anak mempunyai alasan Bapak Ibu. Kita tanya, apa sih alasan kamu kok hari ini kamu ini apa melempar-lempar botol ke teman kamu gitu? Pasti dia ada alasan. Saya pengen aja. Nah itu Bapak Ibu. Berarti dia pengen diperhatikan. Dia pengen aja itu berarti dia ada penguasaan, pengen diakui. Saya pengen aja. Karena orang tuanya kasih uangnya ada. Saya pengen aja. Iya nanti kita selesaikan ya. Iya. Sebelum lupa. Kemudian Bapak Ibu
Setelah validasi tindakan, langkah kedua pertama-tama lagi stabilkan identitas. Yang pertama ya Bapak Ibu. Yang kedua validasi tindakan salah. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati di kelas yang dia langgar. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus memang membuat keyakinan kelas di tahun ajaran baru ini. Ya. Sekaligus untuk mengontrol tadi tingkah laku anak. Nanti sepakat Boleh lah nanya, ya. Apa Bu Lisni? Kalau apa yang kita sepakati itu sering kendalanya di dalam itu mereka ingin kayak mana cara supaya temannya itu susah kali. Misalnya ada sesuatu yang dilanggar, mereka bilang, Bu cuci WC aja Bu, Bu suruh di lapangan aja Bu seharian. Kayak mana Bu mindset itu gitu. Ya berarti, ya Bu Lisni, nanti saya masuk ke kelas khususnya aja. Nanti saya jelaskan ke anak bahwa setiap orang itu harus mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Anak tidak boleh lagi berpikir negatif tentang orang lain, harus positif kita arahkan. Itu harus ke budaya positifnya Bu Lisni. Untuk menghilangkan mindset kayak gitu memang kita guru yang harus berusaha. Tampilkan nilai-nilai kebajikan yang harus dia laksanakan sebagai seorang manusia. Sentuh hatinya, jelaskan dulu Bu Lisni, kebutuhan manusia ini gitu. Apa tuh nilai-nilai kebajikan ini. Saya yakin kalau kita mensosialisasikan nilai kebajikan yang ada di lingkungan anak, secara otomatis mindsetnya nanti akan berubah angsur-angsur. Iya, iya, Harus kita ingatkan terus. iya, Terima kasih. iya, seperti itu Bu Lisni. Kemudian gini Bapak Ibu, atau kita nanti saya kan insya Allah ini tahun ajaran baru akan membentuk yang namanya komunitas kelas rendah dan kelas tinggi. Nanti yang kelas tinggi saya minta Bu Ala ketuanya ya Bu Ala, komunitas praktisi kelas tinggi. Nanti komunitas kelas rendah saya. Di situ kita akan sharing pengalaman-pengalaman kita di kelas rendah dan kelas tinggi. Jadwalnya pun kita harus tentukan. Alhamdulillah ini kan dapat boskin kan Bu. Nah, ada dana istilahnya. Nah, itu kita kelola. Ada masalah di kelas rendah, bukan Iya, iya kita solusi sama-sama gitu. Tapi ini bukan yang kelas ini maunya sebelum masuk nih dikasih pencerahan. Iya, Yang boleh. paling bagus. Iya boleh. Keyakinan kelas yang paling poin-poin yang Iya, betul. dianukan itu apa? Insya Allah nanti akan diserahkan oleh Pak Sugi, Bapak Ibu. Ya, kan saya restitusi. Karena kenapa Bapak Ibu kami mengambil yang dua pokok ini? Karena ini sering terjadi. Kan semuanya ini didasari oleh posisi kontrol kebutuhan dasar manusia. Makanya saya mengambil judul mengenai restitusi. Nanti Pak Sugi keyakinan kelas. Ada prosedurnya Bapak Ibu. Nanti kita. Dia kami butuhkan. Iya. Dia bukan hanya tertulis tapi dia tahu. Iya. Nanti Bapak Ibu juga harus bekerja besok dengan ini buat seperti ini apa? Silakan Bu Diana. Iya, kamu ingin menjadi orang seperti apa ya Bapak Ibu? Ini menanyakan ke keyakinan. Oke Bapak Ibu, seperti yang saya terangkan tadi, proses restitusi ini Bapak Ibu didasarkan oleh prinsip-prinsip utama dari teori kontrol ya. Tadi Kontrol kita sebagai apa? menstabilkan identitas ya. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu sebenarnya kita misalnya saya nih pemegang pena ini sekuat tenaga. Kalau saya tidak mau melepaskan ini, mau apa Bapak Ibu itu? Kita punya posisi kontrol gitu untuk ini tetap tergenggam atau terlepas. Gantung kita Iya, sendiri. itu kita yang menentukan Bapak Ibu. Kita mau dikontrol apa tidak? Itu tergantung kita. Kita yang mengizinkan kita dikontrol orang lain. Ya Bapak Ibu. Demikian juga anak. Ya, ada anak seperti itu Bapak Ibu. Mengapa dia kok dikasih tahu nggak mau? Berarti dia memang nggak mau dikontrol oleh guru, gitu loh. Belum tersentuh. Iya, gitu. Bagaimana kita melakukan pendekatan? Itulah nanti, ya pelan-pelan Bapak Ibu. Iya, iya. Bapak Ibu perhatikan kebutuhan dasar anak dalam mengajar Bapak Ibu. Dalam membuat program kerja gitu juga. Bapak Ibu kita harus mulai menerapkan ini kan udah kurikulum merdeka nih 1425. Laksanakanlah yang namanya asesmen di awal pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan dasar anak satu. Kemudian model pembelajaran anak itu seperti apa model anaknya gitu. Seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Bapak Ibu harus camkan semua tindakan yang dilakukan oleh anak, termasuk saya, kita manusia. Mungkin saya hari ini mungkin saya malas sekali pergi ke sekolah.
Mengapa? Ada sesuatu. ada sesuatu. Ada sesuatu di Ah, ah. mana? Mengapa hari ini kemarin Ibu Gita tuh datangnya cepat kali? Karena apa? Sesuatu itu ada alasan. Kita harus tahu apa tingkatnya. Mungkin takut dimarahi kepala sekolah datang terlambat, makanya cepat datang. Itu alasannya, mungkin kan? Atau pengen mendapatkan penghargaan seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal untuk melakukan sesuatu, Bapak Ibu, supaya kita berubah, menciptakan budaya positif di sekolah kita. Harus ada motivasi dalam diri kita sendiri. Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik, saya mengharapkan nih, jangan lagi kita datang ke sekolah itu gara-gara takut dimarah oleh kepala sekolah. Jangan. Hilangkan pikiran seperti itu. Saya datang tempat waktu ke sekolah karena saya memiliki tanggung jawab moral untuk menuntun anak. Sebagai penuntun, kita masih datang terlambat. Boleh dibiarkan atau bagaimana, Bapak Ibu? Sebaiknya kita datang ke sekolah itu karena punya rasa tanggung jawab. Kita contoh, Bapak Ibu, ya. Misalnya kita marah-marah nak terlambat, tapi kita masih terlambat. Ya, gitu. Kita sebagai seorang pendidik harus menuntun, memberikan contoh. Jadi kita datang ke sekolah itu karena rasa tanggung jawab itu tadi, memberi contoh ke anak didik. Bukan gara-gara mau dimarah gurumi, gitu ya. Kita datang ke sekolah, iya, karena bukan mendapat pujian. Bu itu rajin kali datangnya, besok saya apalah gajinya ditambah, gitu ya. Iya, atau gajinya ditambah karena rajin sekolah, datang ke dia. Jadi karena motivasi sendiri, ada rasa tanggung jawab. Iya. Ingat ya Bapak Ibu, kita pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin akan ditanya pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Iya Bu? Iya. Jadi jangan lagi masuk kelas lambat-lambat ya Bapak Ibu. Iya, sekarang kita bermain restitusi sebentar aja. Jadi Bapak Ibu kerja nih ya, nulis-nulis, refreshing gitu. Iya, oke. Bapak Ibu nanti akan saya bagi 3 kelompok ya, terdiri 3 orang. Nanti peserta diberikan sebuah kasus, saya ada siapkan kasusnya. Kemudian dari kasus itu Bapak Ibu mencari kalimat restitusinya. Maksudnya gini, mana kalimat yang validasi tindakan, mana kalimat yang menstabilkan identitas, iya, mana yang kalimat meyakinkan, ya, keyakinan. Iya. Nanti saya minta salah satu Nanti saya minta salah satunya mempresentasikan ya Bapak Ibu. Ya, harus percaya diri. Ya, benar saya memberikan penguatan. Biar Bapak Ibu terbiasa gitu ya. Kalau nggak main, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, ini azan, berhenti dulu makan. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan kita selanjutnya itu Bapak Ibu harus bermain restitusi. Nanti setiap kelompok akan saya berikan kasus. Kemudian dari kasus ini Ibu tolong baca, kemudian mencari kalimat restitusi. Kemudian jadi Bapak Ibu nanti ini dikasih karton. Bapak Ibu mana yang menstabilkan identitas itu mana kata-katanya. Kemudian validasi tindakan mana kata-katanya. Kemudian nanti keyakinan. Iya. Isinya cari sendiri lah Bapak Ibu. Ini kasusnya Bapak Ibu. Kata-katanya boleh seperti ini atau yang lain, ini salah satu contohnya aja. Iya. Belajar Bapak Ibu sambil menelaah. Kelompok 1. Berarti ini 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 gitu aja. Cepat selesai. Ayolah kita buatlah. Awak itu nak dah. Ini baca tak? Ini baca tak? Bagi dua aja lah. Besok langsung ini ada juga dimasuki lagi. Bagi dua. Ya sayang. Dua aja lah. Enggak ini buat sedikit. Ini bagi dua. Lagi aja lah. Orang ni banyak lagi kerja. Mesti nak buat dulu. Kalau ada itu.
Ini aja bagi dua. Iya, ini bagi dua. Ini bagi dua. Ini nggak usah lagi bagi dua. Kami bagi dua sama bonusnya. Kalau dia aku bagi dua. Gak ada apa? Mana Atau garis? Iya, garis kek. Kalau ini jadi kasih besar tuh, kecil kan? Jadi bocor. Ada tuh. Ada bu ini nggak? Ada langsung banjir. Lakinya dia nggak tahu saya lah. Ayo sekretaris. Ya. Udah itu ya. Ini gimana nih? Kita ada foto. validasi apa ini ya bu? Tahap satu validasi dengan balita gitu ya buat validasi. Langkah-langkahnya sudah jelas ya. Nggak ada sini-sini. Tapi baru ada di bawah. Nggak ada. Tenang, kami ada sekretaris di sini kan nggak boleh kelas. Iya kami. Ayo sendiri main cuma yang itu. Ya apa kita tidak? Berapa? 2? Iya. Kata-katanya itu. Ini kata-katanya bu. Ya dari kata-katanya. Kasusnya dulu tengok. Setelah ambil kasus. Bu boros tadi. Oh, Biasanya guru kelas 1 yang jelas gitu kan? Ini. nggak ada aturan yang waktu untuk tulisannya pakai hijau. Jadi hasil bisa dipresentasi. Kalau kasih Oke, nanti dipresentasikan. Suka. Oh, bu boros nih boros. Apa ya? Nanti di tadi kan ada pangan. Ada buah. Di situ ya. Kasus berapa lah tuh? Kasus 3. Oh, Ini 3. Aku lah anu dong. Bukan ditanya kayak tulisan, bukan Kan yang yang lainnya. Ya kalau salah nih mau baca dan bersama. Bu Susi. Misalnya itu harus stabilitaskan identitas mana kata-katanya. Gitu. Kasus Iya. Kasus 2 lah. itu menstabilkan identitas tuh. Iya, iya. Bukan stabilo karena aja nasib. Iya. Maksudnya itu pakai pas Iya. kan kan. Nah, bikin Sekarang kan bikin kasus menstabilkan identitas kemudian Stabilo gitu kan. Tidak sesuai hasil nanti. Oh, gitu. Ini 2. Ini kata-katanya baiklah hari ini kami bukan untuk menyalahkan kamu. Pelajari biasanya sama-sama. Tapi dia tapi menyalahkan kamu itu aja. Yang ini kasih masukan dan alasan begini kan. Tuh. Dan kamu ada alasan mengapa tidak kalian Iya, tidak alasannya kenapa? Alasan kalau udah alasan itu validasi tindakan yang salah. Seni juga yang menang kayaknya. Udah masuk dah kenal. Ini dia. Yang dapat gelang keberatan gelang menulis. Itu video. Nah, ini pas dikerjakan Iya, ya. udah. Dua lebih.
stabilkan segala yang salah. Ibu tak usah ditunjuk, Bu. Ini yang soal. Ini di Ya, enggak validasi tindakan yang salah. Ini loh pertanyaan, ini validasi membawa tindakan ini validasi tindakan nih. Ini validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Aku sedikit kan, atau ada lagi yang kita tekan tadi. Nah, tuh validasi tindakan yang salah. Validasi bukan validate ya, tindakan yang nah, validasi itu kenapa dia membuat itu kan itu ajarannya. Tuan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. konsentrasi kami dong. Kalau yang ini langsung keyakinan. Iya. Ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu validasi. Ini videonya ada dua cuma. Jadi nggak ada itu validasi tindakan yang salah. Ibu silap alasan atau nggak ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan kasus kedua. Saya akan bacakan kasusnya seperti apa. Oke. Hani merupakan murid kelas 6 di SD Negeri Binaan Khusus. Pada jam istirahat, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru kelas mereka, Ibu Gati, di ruang kelas. Bu Gati, Hani, Ibu mendapat laporan dari Bu Ayu, guru BMR. Kemarin kamu mengambil buku catatan Naila tanpa izin dan kamu mengembalikannya dengan cara dilempar yang menyebabkan buku catatan Naila robek. Apa benar laporan yang Ibu terima? Hani menjawab, iya Bu, saya sudah meminta dengan baik ke Naila untuk meminjamkan buku catatan BMR-nya. Tapi Naila menolak. Akhirnya tanpa minta izin, bukunya saya ambil saja dari meja Naila. Lalu Bu Gati menjawab, apakah kamu tahu kalau buku catatan Naila juga robek karena kamu mengembalikannya dengan cara dilempar? Hani menjawab, iya Bu, tapi saya tidak sengaja Bu. Bu Gati, baiklah, Ibu di sini bukan untuk menyalahkan kamu. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Hani menjawab, ya Bu. Bu Gati, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kamu belum tunjukkan? Hani, kita harus meminta izin jika meminjam barang teman dan tidak merusak barang milik orang lain. Bu Gati, kamu ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Apakah ketika kamu melakukan itu, kamu meminta izin dan tidak merusak barang orang? Hani, Bu Gati, nah mulai hari ini kamu harus selalu mengingat keyakinan kelas kita. Apakah kamu punya ide untuk menyelesaikan masalah kamu ini? Hani menjawab, besok saya akan mengganti buku catatan BMR Naila yang robek Bu, dan meminta maaf kepada Naila. Lalu Bu Gati menjawab, baiklah, sampai jumpa besok. Jadi dari studi kasus yang kedua,
kita dapat menemukannya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kata-katanya kita jumpai yaitu, baiklah, ibu di sini bukan untuk menyalahkan kamu. Ya kan? Nah, ini ada, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kata-katanya itu terdapat pada, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini dia, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Ini udah pasti ada keyakinan kelas kita. Udah? Udah, Bu? Udah berapa menit, Bu? Baru 4 menit. Apa lagi? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang segitiga restitusi? Inilah kami presentasi dari kelompok 3 tentang kasus yang kedua. Oke, kita lanjut untuk kelompok selanjutnya, kelompok kedua. Ya, kelompok kedua silakan. Ya, oke. Iya betul, makasih. Kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Ya. Terima kasih untuk kelompok 3 yang diwakili oleh Bu Seni. Kelompok 3 tadi memaparkan tentang kasus nomor 2. Kasusnya yaitu anak kita Hani, ya, tanpa sengaja melempar buku temannya sehingga koyak. Kemudian Hani juga melakukan tindakan meminjam buku temannya tanpa izin. Ya, dari kasus kedua tadi, tindakan menstabilkan identitas, yaitu muncul dari kata-kata, baiklah, ibu di sini bukan menyalahkan kamu. Ya, benar sekali. Kemudian validasi tindakan yang salah, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita, ya Bapak Ibu. Inilah tadi dari kasus kedua, kata-kata segitiga restitusi yang ditemukan dalam kasus kedua. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan tugasnya. Kita beri aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Iya, mudah-mudahan kedepannya Bu Seni dan kelompoknya bisa menerapkannya di kelas. Selanjutnya silahkan untuk kelompok 2. Iya. Silakan Ibu Ala. Silahkan kepada Bu Ala sebagai wakil dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silahkan Bu Ala. Terima kasih kepada Bu Gati. Perkenalkan, saya Ala mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus 3. Sesungguhnya kasus 3 ini bentuknya simple tapi juga sedikit seperti membingungkan, sehingga untuk setiap tahapan kami punya 2 jawaban. Mudah-mudahan nanti Bu Gati bisa membantu revisi jika memang ada yang kurang. Jadi untuk kasus 3 ini, Hani dan Naila merupakan murid kelas 6 di SDN Binaan Khusus. Pada jam istirahat, mereka main kejar-kejaran di
dua jawaban, mudah-mudahan nanti Bu Gati bisa membantu revisi jika memang ada yang kurang. Jadi untuk kasus 3 ini, Hani dan Naila merupakan murid kelas 6 di SDN Binaan Khusus. Pada jam istirahat, mereka main kejar-kejaran di depan teras kelas 5. Tanpa mereka sadari, rak bunga di depan kelas 5 tumbang, yang menyebabkan 3 pot bunga pecah dan tanahnya berserakan di depan kelas 5. Tanpa rasa bersalah, mereka meneruskan main kejar-kejaran. Ibu Gati selaku wali kelas, mereka mendapat laporan dari wali kelas 5 perihal peristiwa tersebut. Bu Gati, Hani, Naila, Ibu tadi dapat laporan dari wali kelas 5. Kamu berdua menumbangkan rak bunga yang ada di depan kelas 5 dan menyebabkan 3 pot bunga pecah, dan kamu berdua tanpa rasa bersalah pergi begitu saja. Apa benar laporan yang Ibu terima? Jawaban mereka, iya Bu, tadi di jam istirahat pertama kami main kejar-kejaran dan tanpa sengaja saya mendorong Naila sampai jatuh dan menyenggol rak bunga yang ada di depan kelas 5. Lalu Bu Gati berkata, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Hani dan Naila, iya Bu, tapi kami tidak sengaja Bu. Dilanjut dengan Bu Gati, baiklah, Ibu di sini bukan untuk menyalahkan kalian. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kalian pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lalu dijawab, iya Bu. Lanjut Bu Gati, ya Ibu bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Bu, jawab Hani dan Naila. Lanjut Bu Gati, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kalian percaya, apa yang kalian belum tunjukkan? Lalu dijawab, bermain kejar-kejaran di halaman sekolah. Lalu Naila bertanggung jawab atas perbuatan. Bu Gati berkata, kalian ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Apakah ketika kalian melakukan itu, kalian bermain kejar-kejaran di halaman sekolah? Kalian membersihkan tanah dan pot bunga yang pecah? Tidak Bu, jawab Hani dan Naila. Tapi kalian mendapat rasa senang. Menurut Ibu ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Bu, jawab Hani dan Naila. Apakah kalian punya gagasan atau ide untuk menyelesaikan masalah kalian ini? Lanjut Bu Gati. Lalu Hani dan Naila berkata, besok kami akan membawa ganti pot yang kami pecahkan beserta tanahnya. Kami juga yang akan menanam kembali bunganya sebagai bentuk rasa tanggung jawab kami Bu. Lalu direspon oleh Bu Gati, baiklah, ide kalian akan Ibu sampaikan ke guru kelas 5. Sampai jumpa besok. Nah, demikian kasus 3, dan dari hasil diskusi kami untuk tahapan restitusi yang pertama, menstabilkan identitas itu menurut kami yang pertama, kalimat Bu Gati yang pertanyakan, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Lalu dipertegas lagi dengan kalimat, baiklah, Ibu di sini bukan untuk menyalahkan kalian. Jadi ditanya dulu, baru lagi nanti dimasukkan lagi ke dalam diri anaknya. Ibu tidak menyalahkan, Ibu hanya ingin memastikan. Itu dia menstabilkan identitasnya. Baru lanjut ke tahap validasi tindakan yang salah. Kalian pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dipertegas kalimat, ya, Ibu bisa melihat kalian merasa senang, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Betul-betul validasi yang lebih tegas dari Bu Gati. Barulah menanyakan keyakinan. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kalian percaya, apa yang kalian belum tunjukkan. Baru yang tahapannya, apakah kalian punya gagasan atau ide untuk menyelesaikan masalah kalian ini. Jadi demikian hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2. Bagaimana ibu-ibu, ada tanggapan? Lanjut ya, Ya, jika demikian saya kembalikan kepada Bu Gati. Mohon Bu Gati respon untuk presentasi kelompok kami. Sekian, assalamualaikum. Terima kasih Bu Ana atas presentasinya. Baiklah Bapak Ibu, tadi kan kasus ketiga ini memang sengaja agak panjang gitu ya alurnya, ya, supaya lebih dalam lagi menemukan kegiatan menstabilkan identitasnya, tindakan kelasnya, dan menaikkan keyakinan. Ya, secara umum sudah benar Bapak Ibu di sini ya. Di sini kan anak tuh melakukan sesuatu ada kesenangannya, alasan kesenangan. Ini diungkapkan lagi di sini tadi oleh kelompok 3.
Ya, udah oke. Selanjutnya, terima kasih ya Bu Ala atas presentasinya. Aku sekali lagi untuk Bu Ala. Selanjutnya, Ibu Ros untuk kelompok yang terakhir kasusnya secara global bisa nggak diringkas gitu aja? Nggak usah dibacakan. Ya. Silakan Ibu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ros mempresentasikan hasil dari kelompok. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan ya dari kasus 1, yaitu pemaparannya tentang masalah antara Anto dan Dino. Ya, di sini Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik ya ke meja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Mungkin dari paparan ini ya kasusnya. Jadi pada kasus ini kelompok kami menetapkan langkah-langkah segitiga restitusi terhadap masalah tersebut ya. Yang pertama katanya di sini yaitu menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas. Oke, yang pertama, bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi ya, namanya manusia kan punya kesalahan ya. Dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting walaupun salah. Itu untuk yang pertama. Yang selanjutnya yaitu tentang validasi tindakan yang salah. Sesuatu kesalahan itu tentu ada penyelesaiannya. Ya, mungkin penyelesaiannya dari kelompok kami di sini katanya, Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Dan Dino pun bercerita tentang kesalahan hatinya. Mungkin dengan kesal hati ya dia merasa ya menarik kancing baju sampai lepas, dia mengaku atas kesalahannya. Itu untuk yang validasi tindakan yang salah. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ibu Siti bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan serta hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Ya, jadi dari kasus itu dia punya keyakinan dengan meminta maaf bisa menyatakan kesalahannya. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ros yang mewakili kelompok 1 ya Bu Ros. Kasus satunya yaitu antar perkelahian antara Dino dan temannya ketika jam olahraga, ketika mereka berolahraga basket. Jadi itu Dino saking emosinya marah dengan temennya sehingga menarik bajunya, kancing bajunya putus. Iya. Ya Bapak Ibu, tadi kasus 1 ini sengaja dibuat seperti deskripsi agar ibu-ibunya lebih teliti lagi menemukannya. Di situ memang dia implisit, dia hanya tergambar. Ini udah benar. Memfasilitasikan identitas bahwa semua kesalahan adalah hal yang manusiawi. Ya boleh mempertahankan diri ya, itu merupakan hal yang penting. Ingat tadi Bapak Ibu, setiap orang punya posisi kontrol gitu ya, termasuk anak murid kita. Kemudian tadi validasi tindakannya, di situ Dino bercerita dengan gurunya mengapa dia melakukan hal tersebut gitu, alasannya di situ. Sini dia bercerita. Di sini tidak dikatakan hanya dia bercerita secara mengalir seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, ya. Ini udah benar. Dan alhamdulillah Bapak Ibu dari 3 kasus yang ditampilkan hari ini
Mudah-mudahan besok Bapak Ibu bisa menerapkannya di dalam kelas. Ya, mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan untuk kasus-kasus yang kita jumpai di dalam kelas. Bapak Ibu, selanjutnya saya boleh minta salah satu orang berefleksi untuk kegiatan kita hari ini. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pertemuan kita hari ini dan harapan Ibu selanjutnya. Siapa Bapak Ibu yang bersedia? Refleksi gitu sendiri. Contohnya gitu kegiatan hari ini bagaimana gitu. Apakah menambah ilmu atau bagaimana gitu. Silakan Bu Seni. Kita berefleksi ya Bapak Ibu. Iya. Iya, terima kasih Bu Seni ya. Sebelum kita menutup kegiatan kita sore hari ini, kita melakukan refleksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini di akhir kegiatannya refleksi yang menurut saya yang saya dapat sekarang kita itu mengajar anak itu tak perlu marah-marah lagi, ya kan? Tidak sebagai penghukum, ya kan? Dia lebih berpositif, dampak positif yang kita lakukan yaitu melalui dengan adanya segitiga restitusi. Jadi kita itu guru itu bukan sebagai kontrol manajer, bukan sebagai kontrol penghukum, ya Bu Ros ya. Oke. Itu yang kita dapat, ya. Jadi kita tanya anak tuh dulu, menstabilkan identitasnya, lalu alasannya kenapa dia berbuat seperti itu, baru kita tanyakan keyakinan kelas mana yang dilanggar tadi. Alhamdulillah itu yang saya dapat untuk kegiatan hari ini. Terima kasih untuk kepada Bu Gati yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat pada siang hari ini. Harapan kedepannya jadi bisa kita terapkan, bukan hanya sosialisasi saja, tetapi langsung kita terapkan di kelas kita masing-masing. Apabila ada masalah nanti kami lapor langsung sama Bu Gati, ya kan? Kita diskusikan bersama. Oke? Ada tambahan yang lain? Ibu di sini? Oke? Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Seni atas refleksinya atas kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu, saya selaku istilahnya mentor ya. Iya, narasumber Bapak Ibu pada siang hari ini mengucapkan terima kasih atas kolaborasi kita, kerjasama kita untuk kegiatan hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di ruangan ini kedepannya bisa mengikuti saya, Pak Sugi dan Bu Ala sebagai CDP. Kalau Bu Ala udah CDP ya. Penuh semangat ya Bapak Ibu. Iya, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa Bapak Ibu implementasikan di dalam kelas, terapkan di kelas. Iya, apabila ada kendala kita sama-sama mencari solusinya untuk menciptakan budaya positif di SD Negeri Binaan Khusus ke depannya ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan kerjasamanya. Di sini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.